Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Ekadasi Oktariana, NIM 21220014, mahasiswa bimbingan Ibu Yuniza Eskep Nurse MGAP. Berikut adalah video tentang pendidikan kesehatan kepada keluarga klien mengenai aspeksia dan juga asuhan keperawatan mengenai bayi yang mengalami aspeksia. Aspeksia sendiri adalah keadaan di mana bayi tidak bisa bernapas spontan dan juga teratur yang terjadi pada bayi yang baru lahir ataupun beberapa saat setelah lahir, yang ditandai dengan adanya hipoksia, hiperapneu, dan juga asidosis. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan saya Dina Ekadasi Oktariana. Di sini saya perawat yang bertugas menolong persalinan putri Ibu dan juga kelahiran cucu Ibu. Maaf sebelumnya, dengan Ibu siapa? Ibu Yaya, Ibu Yaya, hubungannya apa ya Bu? ibu kandung. Oke Ibu, seperti yang Ibu tahu tadi, kalau cucu Ibu itu kulitnya tadi mengalami kebiruan dan juga nafasnya tidak teratur, terus nangisnya juga tidak kuat atau lemah dan gerakannya juga tidak aktif. Nah, pada gejala yang telah ada itu disebut dengan kondisi aspeksia. Nah, aspeksia itu sendiri adalah kegagalan bernapas secara spontan ataupun teratur yang terjadi pada bayi yang baru lahir ataupun beberapa saat setelah lahir, yang ditandai dengan adanya hipoksia, hiperapneu, dan juga asidosis. Adapun penyebabnya itu yang pertama ada faktor dari ibu. Itu ibu mengalami penyakit kronis seperti diabetes ataupun penyakit jantung ataupun juga ada gangguan kekurangan gizi. Terus ibunya mengalami eklamsi dan juga preeklamsi yang disebabkan karena hipertensi atau darah tinggi. Setelah itu ada penyakit genetik dari ibu. Selanjutnya itu ada persalinan patologis, yaitu persalinan yang lama dan juga infeksi berat seperti HIV. Terus ada juga faktor dari plasenta atau disebut dengan ari-ari. Adanya infak plasenta atau plasentanya itu mengeras ataupun memadat. Selanjutnya itu ada solusio plasenta, di mana ari-ari atau plasenta itu lepas dari dinding rahim si ibu, dan juga ada plasenta previa, di mana ari-ari atau plasenta itu menutup jalan lahir. Terus ada juga faktor dari tali pusat, di mana bayinya dililit oleh tali pusat. Selanjutnya itu ada juga faktor dari si bayi, di mana bayinya itu biasanya prematur. Terus kondisi patologisnya seperti bayinya kembar ataupun bayinya sungsang. Terus juga ada karena ketubannya itu bercampur dengan mekonium atau feses atau juga tinja. Nah, selanjutnya itu ada tanda dan gejala dari si aspeksia ini. Kalau untuk janin, biasanya DJJ atau denyut jantung janin itu normal dan ada mekonium. Berarti itu awal mulanya dari aspeksia pada janin. Terus ada DJJ lebih dari 160 kali per menit dan ada mekonium, berarti bayinya sedang mengalami aspeksia. Terus ada juga DJJ atau denyut jantung janin yang kurang dari 100 kali per menit dan ada mekonium, berarti itu pada kondisi gawat janin. Nah, pada bayi, tanda dan gejalanya itu biasanya nafas bayinya tidak teratur, yaitu sesak nafas ataupun tidak bernapas. Selanjutnya, tangisannya biasanya lemah ataupun merintih. Terus gerakannya juga tidak terlalu aktif dan lemah, dan warna kulitnya itu pucat dan juga sianosis seperti yang dialami oleh cucu ibu tadi. Nah, selanjutnya itu ada beberapa klasifikasi atau tingkatan dari si aspeksia ini. Nah, ada skor dari 0 sampai dengan 10 dalam perhitungan Apgar skor, yaitu metode untuk menilai kondisi bayi yang baru lahir. Nah, kalau aspeksianya ringan, Apgar skornya itu 7 sampai 10. Kalau Apgar skornya 4 sampai 6 itu berarti aspeksianya sedang. Kalau skor 0 sampai 3 itu berarti aspeksianya berat. Untuk kondisi cucu ibu itu aspeksianya pada skor 4 sampai dengan 6, yang berarti aspeksia sedang. Nah, beberapa masalah yang terjadi pada cucu ibu setelah dilakukan pemeriksaan itu, yang pertama tadi hipotermi. Hipotermi itu suhu tubuhnya itu
kurang dari normal, di mana setelah dilakukan pengecekan suhu cucu ibu itu 35,3 derajat Celcius, di mana suhu tubuh normal bayi itu berada pada 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Terus juga bayi cucu ibu tadi suhu tubuhnya setelah diraba itu dingin dan ada juga sianosis atau kebiruan. Terus ada bersihan jalan napas yang tidak efektif. Setelah dilakukan pemeriksaan tadi, bahwa di jalan napas cucu ibu tadi ada sekret ataupun lendir. Itu yang menyebabkan si cucu ibu susah untuk bernapas, dan juga gangguan pertukaran gas yang ditandai dengan adanya tadi sesak napas, di mana pernapasan cucu ibu setelah dihitung itu 66 kali per menit, di mana pernapasan normal pada bayi baru lahir itu 30 sampai dengan 60 kali per menit. Nah, tindakan yang telah kami lakukan untuk bersihan jalan napasnya itu telah kami lakukan tindakan suction atau penyedotan dari lendir. Terus juga untuk gangguan pertukaran gas telah kami lakukan ventilasi dan juga resusitasi. Untuk hipotermi yang telah kami lakukan yaitu pengaturan suhu tubuh dan memasukkan ke dalam inkubator. Dari hasil pemeriksaan dan juga tindakan yang telah dilakukan tadi, kondisi cucu ibu sekarang sudah mulai membaik, di mana jalan napasnya juga sudah bersih, tidak ada lendir lagi. Terus gangguan pertukaran gasnya juga, pernapasannya juga semakin baik, tidak terlalu sesak lagi. Untuk hipoterminya suhunya juga sudah meningkat, tapi masih terasa dingin dan tetap dalam pemantauan. Seperti itu ibu. Itulah tadi penjelasannya. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Apakah ada komplikasi? Nah, untuk komplikasi yang dialami pada bayi aspiksia ini biasanya adanya pendarahan otak, ataupun juga bisa kejang sampai koma. Terus mengalami hiperbilirubin, ataupun biasanya bayinya mengalami kekuningan. Dan juga untuk kondisi terburuknya itu bisa menyebabkan kematian. Tapi untuk kondisi pada cucu ibu setelah dilakukan penanganan sudah menunjukkan perkembangan dan pastinya dalam pemantauan dari perawat maupun dokter. Seperti itu ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Oke, jika tidak ada, saya akhiri ya bu ya. Terima kasih, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah video mengenai pendidikan kesehatan tentang aspiksia dan juga pendidikan kesehatan mengenai asuhan keperawatan yang telah diberikan pada bayi yang mengalami aspiksia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.